masih berlangsung. Hari ini akan ada 4 penerbangan. 4 penerbangan yang mengangkut 40 WNI yang akan tiba di tanah air. Seorang pria pedagang kaki lima mengamuk saat dirazia petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dirinya tak terima, terpal warung miliknya diangkut paksa petugas ke atas truk. Sang istri yang berada di warung pun ikut menaikkan protes dengan memaki-maki petugas. Pasangan suami istri ini tak terima dengan razia yang dilakukan petugas karena dituding hanya merugikan para pedagang. Selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga penjual sayur yang berjualan di bahu jalan. Usai merazia para pedagang kaki lima, petugas juga mengoperasi ban kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Kita melakukan tugas rutin ya, tugas rutin yang bukan baru sekali-sekali ya. Namun dalam hal ini ada pengaduan masyarakat ya, baik dari media maupun dari IG, Instagram, bahwa daerah Jalan Bungur ini maupun di depan itu jalan Senen Raya itu katanya sudah mulai korodit. Makanya kita menyadarkan kembali para pedagang, khususnya pedagang pakaian dan pedagang sayuran yang ada di wilayah Pasar Senen, tentunya supaya kita arahkan supaya jangan berjualan di trotoar. Keberadaan para pedagang dan parkir liar di trotoar dan bahu jalan ini dinilai kerap menimbulkan kemacetan, khususnya di kawasan pusat perbelanjaan Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Evakuasi warga negara Indonesia di Iran masih berlangsung. Hari ini akan ada 4 penerbangan yang mengangkut 40 WNI yang akan tiba di tanah air. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan gencatan senjata dengan Israel untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 12 hari. Keikutsertaan timnas Iran di Piala Dunia 2026 menjadi pertanyaan setelah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, puluhan emak-emak menggerebek kafe Remang-Remang di Pasar Baru, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemilik kafe mengindahkan peringatan Pemkab setelah disegel petugas Satpol PP dalam razia. Puluhan emak-emak gerebek kafe Remang-Remang yang ada di Pasar Baru, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa malam. Warga emosi dan kesal lantaran kafe tersebut baru dirazia oleh Satpol PP. Pada saat dirazia, kafe Remang-Remang itu disegel dan ditutup oleh pemerintah setempat. Namun sehari setelah dilakukan razia tersebut, pemilik kafe kembali buka. Melihat hal tersebut, emak-emak yang merasa terganggu akibat keberadaan kafe itu mendatangi lokasi.
Mereka meminta semua aktivitas kafe dihentikan karena selain menjual minuman keras, kafe tersebut juga menyediakan wanita penghibur. Jadi segel langsung dibuka sama orang dari beliau itu. Jadi tetap dia buka. Jadi timbullah masyarakat ini semuanya demo ke sini supaya Pasar Baru Kasang ini yang kafe-kafe yang ada ini ditutup, betul-betul ditutup, tidak ada yang buka. Ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban di korong kita ini, Nagari Kasang. Ini kenakalan remaja udah banyak, ya. Jadi perlu kita bersama-sama bagaimana kafe yang ada di Dusun Baru ini, di Nagari Kasang ini, supaya tidak buka lagi itu selama-lamanya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal tanker yang tengah bersandar di Tanjung Guncang, Kota Batam terbakar hebat. Akibatnya 4 pekerja tewas dan 5 lainnya luka berat. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan keras mengagetkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL CPR di Tanjung Guncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal 2 sedang dalam perbaikan. Menurut saksi, api pertama kali muncul saat pekerja melakukan perbaikan di dalam tangki kapal. Namun tiba-tiba terjadi percikan api. Tak menunggu waktu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Saat ini 4 jenazah korban kebakaran kapal tanker langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Sedangkan korban luka masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. 1 unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia berhasil ditangkap di Selat Malaka. Sebelum ditangkap, aksi kejar-kejaran di laut pun sempat terjadi. Aksi kejar-kejaran di laut mewarnai penangkapan 1 unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia KMP KFB 1066 di Selat Malaka. Kapal pengawas Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Belawan akhirnya berhasil menangkap kapal yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Penangkapan berawal dari adanya sinyal kapal asing yang disinyalir menebar jaring di wilayah Indonesia. Kapal ini pun sempat kabur saat didekati kapal pengawas. Kapal ini selalu bermain di perbatasan, selalu keluar masuk. Nah, ini posisi kurang lebih sekitar 1 mil, Pak, dari landas kontinen, jadi sudah jelas masuk di wilayah perairan Indonesia. Untuk ABK, berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Dalam palka kapal, petugas menemukan 100 kg ikan hasil tangkapan yang diduga kuat berasal dari perairan Indonesia. Kini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.